Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Benda Asosani dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2023 dengan NIM 0909040623. Jadi di sini saya akan membacakan resume dari studi integrasi Al-Quran dan ilmu teknologi mata kuliah studi Al-Quran. Yang pertama, pembelajaran integrasi Al-Quran dengan ilmu sains dan teknologi. Al-Quran, kitab suci umat Islam, ternyata bisa loh dipelajari bareng ilmu-ilmu modern kayak analisa sistem, logika, database, bahkan teknologi sidik jari. Gabungan ini bisa kalian pahami Al-Quran lebih dalam dan nyambung sama kehidupan sehari-hari. Misalnya, analisa sistem bisa dipakai melihatin struktur Al-Quran dan gimana ayat-ayatnya saling berhubungan. Logika ini bisa dipakai buat memastikan tafsir kita atas ayat-ayat yang masuk akal dan nggak ngawur. Nah, database berguna banget buat nyimpen data tentang Al-Quran, kayak ayat, tafsir, dan hadis biar gampang dicari. Terakhir, teknologi jari bisa dipakai buat ngamanin akses ke informasi tentang Al-Quran. Gabungan ini punya banyak manfaat, contohnya kita jadi paham Al-Quran lebih baik, bisa bikin aplikasi keren kayak buat belajar tajwid atau ngapalin ayat, bahkan nyebarin nilai-nilai baik Al-Quran ke lebih banyak orang. Tapi perlu diingat ya, kalau gabungan ini punya tantangan, soalnya gabungan ini tuh butuh orang yang pintar banget agama dan pintar juga ilmu modern. Selain itu, butuh biaya, tenaga, peralatan yang cukup. Terakhir, gabungan ini harus dilakuin dengan hati-hati biar nggak menyinggung perasaan orang lain. Meskipun ada tantangan, tetap penting buat melanjutin gabungan ini biar umat Islam bisa makin mendapat manfaat dari Al-Quran di zaman modern. Yang kedua, pembacaan surah Al-Fatihah dijadikan sebagai amalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pembacaan surah Al-Fatihah dijadikan sebagai amalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena surah Al-Fatihah adalah inti dari Al-Quran yang mengandung doa untuk petunjuk, kebijaksanaan, dan rahmat dari Tuhan. Para ulama dan spiritualis meyakini bahwa membaca surah Al-Fatihah dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan dapat membuka pintu kebijaksanaan, memperoleh pemahaman yang lebih dalam, serta mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat dari Allah SWT. Ini merupakan salah satu dari banyak amalan yang dilakukan oleh umat Islam untuk memohon ilmu yang bermanfaat dan petunjuk dari Tuhan. Dan selanjutnya, kualitas suci Al-Quran dan penggunaan tafsir Ibnu Katsir. Ilmu munasabah, ilmu tafsir, dan kajian Al-Quran. Ilmu munasabah, ilmu tafsir, dan kajian Al-Quran adalah pendekatan yang memperhatikan hubungan antara berbagai bagian Al-Quran serta konteks sejarah, budaya, sosial, di mana ayat itu diwahyukan. Ini melibatkan analisis terhadap struktur bahasa Arab, perbandingan dengan ayat-ayat lain, serta pemahaman mendalam terhadap makna dan pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran secara menyeluruh, menggali hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini membantu memastikan interpretasi Al-Quran yang lebih akurat dan relevan bagi umat Islam dalam berbagai konteks zaman dan tempat. Dan selanjutnya adalah pentingnya pemahaman tentang keterikatan Al-Quran dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern. Pemahaman tentang keterikatan Al-Quran dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern penting karena Al-Quran adalah wahyu ilahi yang tidak hanya mengandung ajaran agama, tetapi juga memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Memahami keterikatan ini membantu umat Islam menggabungkan ajaran agama dengan pengetahuan modern untuk menghadapi tantangan zaman. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama sambil mengembangkan dan mengadopsi inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan umat manusia. Dengan memahami keterikatan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern, umat Islam dapat mengambil inspirasi dari wahyu ilahi untuk mengeksplorasi dan memahami dunia secara lebih baik, serta untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik secara holistik. Dan selanjutnya adalah penerapan tafsir Ibnu Katsir sebagai aplikasi pembelajaran dalam studi Al-Quran. Penerapan tafsir Ibnu Katsir dalam studi Al-Quran adalah aplikasi yang sangat bermanfaat karena tafsir tersebut terkenal karena kejelasan, kedalaman pemahaman, dan ketepatan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam pembelajaran tafsir Ibnu Katsir dapat digunakan sebagai sumber rujukan utama untuk memahami makna, konteks, dan hikmah di balik setiap ayat Al-Quran.
Melalui pendekatan ini, pembelajar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan-pesan Al-Quran serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerapan tafsir Ibnu Katsir juga memungkinkan pembelajar untuk menelusuri hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan konteks sejarahnya, sehingga memperkaya pemahaman mereka tentang ajaran Islam secara menyeluruh. Untuk selanjutnya, pentingnya Bismillah dalam agama Islam. Bismillah merupakan doa pembuka yang penting dalam agama Islam. Bismillah yang artinya dengan nama Allah merupakan doa pembuka yang penting dalam agama Islam. Doa ini secara tradisional digunakan sebelum memulai aktivitas atau tindakan penting sebagai tanda penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai permohonan akan pertolongan, berkat dan perlindungannya. Bismillah juga dianggap sebagai cara untuk mengingat dan menyadari kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari umat Islam. Dengan memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah, umat Islam diharapkan dapat meraih barokah dan kesuksesan dalam segala hal yang mereka lakukan. Bismillah merupakan frasa Arab yang artinya dengan nama Allah. Frasa ini terdapat pada awal setiap surah dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah surat ke-9. Bismillah juga merupakan doa pembuka yang penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Sumbernya adalah Al-Quran, yaitu Bismillah terdapat di awal setiap surah kecuali surah At-Taubah, dan sumber kedua yakni di tradisi Islam. Penggunaan Bismillah sebelum memulai aktivitas atau tindakan penting merupakan bagian dari tradisi Islam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ini juga didukung oleh ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai penggunaan Bismillah dalam ibadah. Perbedaan pendapat di antara ulama mengenai penggunaan Bismillah dalam ibadah terutama berkaitan dengan apakah Bismillah harus dibaca secara nyata atau hanya dalam hati ketika menjalankan ibadah tertentu. Beberapa ulama berpendapat bahwa Bismillah harus dibaca secara nyata sebelum memulai aktivitas atau ibadah, seperti sholat, membaca Al-Quran, atau memulai tindakan lainnya. Mereka mendukung pendapat ini dengan hadis-hadis yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW membaca Bismillah sebelum melakukan berbagai aktivitas. Sementara itu, ada juga ulama yang berpendapat bahwa Bismillah dapat dibaca dalam hati tanpa diucapkan secara nyata. Sebelum memulai ibadah tertentu, seperti sholat, mereka mendukung pendapat itu dengan dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwa Bismillah dapat dibaca dalam hati dan bahwa tujuan utama adalah mengingat Allah SWT dalam setiap aktivitas, baik dengan ucapan maupun dalam hati. Perbedaan pendapat itu menunjukkan fleksibilitas dalam agama Islam dan memungkinkan umat Islam untuk mengikuti pendapat yang mereka yakini paling sesuai dengan situasi dan keyakinan mereka, misalkan didukung oleh dalil-dalil yang sahih. Apakah Bismillah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah? Perdebatan terkait apakah Bismillah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah adalah masalah yang telah lama didebatkan di antara para ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa Bismillah adalah bagian dari surah Al-Fatihah, sehingga membaca Bismillah di awal Al-Fatihah adalah wajib dalam sholat. Mereka mendukung pendapat ini dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Bismillah adalah bagian dari Al-Quran dan bahwa Al-Fatihah merupakan satu kesatuan yang utuh. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa Bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, melainkan merupakan ayat yang terpisah yang menandai pemisahan antara setiap surah dalam Al-Quran. Mereka mendukung pendapat ini dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Bismillah tidak disebutkan di awal Al-Fatihah ketika Al-Fatihah dibaca dalam beberapa situasi, seperti dalam sholat setelah Al-Fatihah dibaca dengan keras oleh imam. Perdebatan ini merupakan bagian dari diskusi yang lebih luas tentang tata letak dan struktur Al-Quran, serta implikasinya dalam ibadah dan praktik keagamaan umat Islam. Makna dan pentingnya Alhamdulillah dalam Islam. Alhamdulillah adalah frasa Arab yang secara harfiah berarti segala puji bagi Allah atau segala puji hanya bagi Allah. Dalam konteks agama Islam, Alhamdulillah digunakan sebagai ungkapan syukur dan pengakuan atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Frasa ini mencerminkan kesadaran akan kebesaran, kebaikan, dan kasih sayang Allah, serta pengakuan bahwa segala sesuatu yang baik dan positif berasal darinya. Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, Alhamdulillah digunakan untuk mengungkapkan rasa syukur atas segala hal, baik yang besar maupun yang kecil, dari perasaan syukur atau nikmat kesehatan, rezeki, keselamatan, hingga kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup. Umat Islam diajarkan untuk mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk pengakuan akan karunia Allah.
Alhamdulillah juga merupakan bagian dari doa-doa dan ibadah umat Islam termasuk dalam sholat, membaca Quran, dan dalam kegiatan ibadah lainnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, umat Islam mengingatkan diri sendiri untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, serta memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta. Rasulullah menyatakan bahwa Alhamdulillah adalah ungkapan syukur kepada Allah. Secara singkat, Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa Alhamdulillah adalah ungkapan syukur kepada Allah. Ini menegaskan bahwa frasa Alhamdulillah adalah cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam untuk mengungkapkan rasa syukur mereka atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Pak Juminten dijokot kula, wis rong dina kok cek loro. Kap semanten matur kawula, sedaya kalepatan nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.